Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bida Tajkia dari kelas 1F dengan NPM 23130533163, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Angkatan 2023. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan bagi kita semua, agar kita bisa meniru dan mengamalkan akhlak yang mulia seperti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memakai adab yang baik dalam aktivitas sehari-hari, termasuk juga ketika mencari ilmu. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Abdullah bin Al-Mubarak juga pernah berkata, dahulu kami belajar adab 30 tahun lamanya, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Subhanallah, lebih banyak belajar adabnya ya dibanding belajar menuntut ilmu. Perkataan di atas menunjukkan pentingnya perilaku adab yang baik, terutama saat kita menuntut ilmu dengan guru-guru kita. Dengan mempelajari adab akan lebih mudah memahami ilmu. Maka dari itu, sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Berikut ini adalah adab dalam menuntut ilmu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, niat karena Allah. Hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum menuntut ilmu adalah membenarkan niat. Niatkan semua ilmu yang akan kita pelajari hanya karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. 2. Selalu berdoa. Dalam menuntut ilmu, hendaknya kita selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surah Tohaha ayat 114. Adapun doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasul dalam menuntut ilmu adalah Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa fatah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, bebaskanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukakanlah pengertian ilmu pada kami, dan bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. 3. Selalu bersungguh-sungguh. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu 1 orang-orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan 2 orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 4. Menjauhi maksiat. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka jauhkanlah diri dari berbagai macam maksiat. Maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu sangat sulit dimengerti. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta taubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ro'an, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. 5. Selalu rendah hati.
Banyak sekali orang berilmu yang justru menjadi sombong hanya karena merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Jika ingin mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat, maka tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Imam Mujahid mengatakan, dua orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. 6. Memperhatikan penjelasan. Jika ingin mendapat ilmu dengan mudah, maka konsentrasilah ketika guru atau ustadz menjelaskan. Fokuslah untuk menyerap ilmu yang disampaikan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 17-18. Artinya, sebab itu sampaikanlah berita gembira ini kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. 7. Diam menyimak. Salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam ketika guru atau ustadz menjelaskan. Jangan berbicara atau bahkan mengobrol hal yang sama sekali tidak penting, bahkan tidak berhubungan dengan pelajaran yang disampaikan. Sebagaimana telah Allah firmankan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. 8. Menghafal. Setelah berhasil memahami ilmu yang disampaikan, maka hendaklah hafalah ilmu tersebut agar lebih diingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang-orang yang mendengar perkataanku. Kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham darinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. 9. Mengamalkan. Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. 10. Mendakwahkan. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain, maka sebarkanlah ilmu tersebut kepada mereka yang belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang ia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, itulah beberapa adab saat menuntut ilmu. Semoga kita senantiasa menjadi anak yang berakhlak mulia dimanapun kita berada. Ternyata dalam menuntut ilmu tidak hanya datang ke sekolah, duduk lalu pulang ke rumah, tetapi ada adab yang perlu dijalani supaya ilmu yang didapatkan Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai aktivitas sehari-hari yang sering kita lakukan, yaitu menuntut ilmu. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, kurang lebihnya saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.